Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Samuel Magukaha dengan NIM 2302020018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu lingkungan ekonomi dalam bisnis internasional. Pengertian lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Faktor yang mempengaruhi lingkungan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan dalam tingkat aktivitas ekonomi secara umum. Pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana jumlah uang yang tersedia dalam sistem ekonomi dan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi di dalamnya tumbuh kira-kira pada tingkat yang sama. Yang ketiga, inflasi. Menurut Biodiono 1990, inflasi diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga secara umum terus-menerus naik bertambah. Dampak inflasi meliputi memperburuk tingkat pendapatan dan banyaknya pengangguran. Menurut tingkat kemakmuran, inflasi bisa berlaku lebih cepat dibandingkan kenaikan upah gaji prospek pembangunan ekonomi jangka panjang terganggu dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, nilai tukar. Dari sisi industri dalam negeri, kenaikan pada suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral seiring dengan berjalannya waktu akan dampak pada jumlah produksi. Sistem positifnya adalah tenaga kerja semakin bertambah, hasil produksi meningkatkan, akibatnya kapasitas ekspor bertambah, sehingga jumlah pengangguran juga menurun akibat banyaknya tenaga kerja yang terserap di dalamnya. Yang kelima, tingkat suku bunga. Perusahaan dalam tingkat suku bunga di pasar dapat mengurangi pengeluaran biaya bunga perusahaan karena bunga dipinjam yang diminta oleh bank komersi atau oleh kreditor lain untuk perusahaan adalah berdasarkan tingkat suku bunga di pasar. Yang keenam, pengurangan. Keadaan kekurangan kesempatan kerja akan menimbulkan beberapa akibat turut termasuk mengenai kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan pengurangan menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Yang ketujuh, sumber daya manusia. Tenaga kerja atau MSDM adalah faktor produksi yang memiliki peran terbesar karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia. Yang kedelapan, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di berbagai negara dan wilayah di dunia sangat besar beragam. Negara-negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara kebanggaan atau negara maju. Kriteria internasional yang digunakan untuk mengelompokkan negara-negara menjadi negara maju atau berkembang adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk. Kebijakan yang mempengaruhi kondisi ekonomi. Yang pertama, kebijakan moneter. Ukuran uang apapun mencerminkan dana yang dapat dipanjatkan oleh lembaga keuangan kepada para peminjam. Yang kedua,
kebijakan fiskal, melibatkan keputusan mengenai bagaimana pemerintah federal sebaiknya menetapkan tarif pajak dan membelanjakan uangnya. Tinjauan UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi signifikan dalam mencakup pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerja Indonesia menunjukkan bahwa 99,5% tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang UMKM. Hal ini sepenuhnya disadari oleh pemerintahan, sehingga UMKM termasuk dalam salah satu fokus program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Masalah dan tenaga UMKM di Indonesia. Faktor internal. Yang pertama, kurangnya permodalan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, karena dapat UMKM-nya usaha kecil dan menengah, merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal peminjam dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena masyarakat secara administratif. Yang kedua, SDM terbatas. Sebagai besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun, keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan terampilnya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di simpang itu, dengan terbatasnya SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Yang ketiga, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang dapat umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Faktor eksternal. Yang pertama, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Kebijakan pemerintah untuk menumbuhkan kembang UMKM meski dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasa belum sempurna kondusif. Hal ini terlihat antara lain meski terjadinya persaingan yang kurang sehat antara perusahaan-perusahaan kecil dan perusahaan besar. Yang kedua, terbatasnya saran dan prasarana usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menyebabkan saran dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha sebagaimana yang diharapkan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.